boxing boxing Iya. masih nggak sih Mbak sebenarnya? Anak-anak saya masih boxing dari umur 6 tahun, mereka juga golf, terus, olahraganya banyak sih gitu dan sekarang kan lagi mau Lakukan kepada anak? kalau saya itu sama anak-anak yang pertama itu memang kita harus, apa ya, bisa menjadi role model juga sih buat anak gitu, memberikan contoh yang baik gitu. Bahkan di dunia pendidikan juga seperti itu, guru juga harus menjadi role model gitu. Makanya, kalau saya bicara di rumah walaupun di sekolah, itu yang namanya pendidikan cinta kasih, ya empati, mindfulness ya, kesadaran gitu kan, dan juga compassion gitu. Itu sangat apa ya, itu sangat penting harus kita berikan pada anak-anak. Karena kalau anak-anak kita tumbuh dalam kondisi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, pasti anak-anak kita akan membawa kebaikan untuk sekitarnya gitu. Nah itu semua juga dimulai dari kita orang tua, kita harus bisa menjadi role model gitu. Dan bagaimana selama ini saya memperlakukan anak-anak saya itu harus dengan kasih, dengan penuh penghargaan, seperti itu. Walaupun saya nggak sempurna ya, saya juga adalah beberapa kali melakukan kesalahan tuh pastilah. Tapi kan kita belajar, nama jadi orang tua kan juga pasti belajar juga kan jadi orang tua awalnya gitu. Dan ya kadang saya juga bisa nyebelin juga jadi orang tua gitu kan. Apalagi anak saya udah gede kan, udah mau udah 17 tahun gitu kan. Pasti ya kan gitu. Makanya saya juga harus bisa memahami nih anak-anak sekarang seperti apa sih pola pikirnya ya kan. Karena mereka anak-anak sekarang kan pikirannya sangat terbuka gitu. Nah, itu bagaimana saya harus bisa memahami anak-anak dan juga harus saya tahu dunianya, tahu bahasa mereka, supaya apa ya, ya saya harus catch up mereka lah gitu, saya harus bisa jadi teman juga gitu kan, nggak kaku gitu, saya juga harus open minded sama mereka tapi tetap ada batasan ya gitu. Tetap ada apa, menanamkan kedisiplinan juga, batasan-batasan ya kan, gitu. Jadi, ya itu sih pertama anak-anak saya sebenarnya lebih ke kayak apa ya, lebih terbuka lah. Saya ingin anak-anak tuh juga open sama saya. Kalau saya terlalu kaku, galak, atau saya tuh nggak ngikutin perkembangannya mereka, zaman mereka sekarang seperti apa, ya susah nanti bisa anak tuh mau terbuka sama kita, malah ntar nyari kebahagiaan di luar gitu. Itu jangan sampai gitu loh. Makanya kita harus apa namanya, harus tahu dunianya juga gitu. Nah, Mbak Ella dan juga Tristan ya, Iya. anak-anak kamu sudah 17 tahun, artinya juga perkembangan apa namanya pergaulan juga pastinya akan Iya. dulu sama di zaman sekarang ini berbeda. Bagaimana kamu komen dengan artinya beberapa kasus yang mungkin seumuran, pernah nggak sih kamu dapat yang seumuran dengan anak kamu, ada kekhawatiran yang akan kamu Pasti. depan? Saya tuh sering sekali mengajak anak-anak saya melihat apa yang saya lakukan sebetulnya. Dan saya juga sempat mendirikan, sebelum saya di Komnas, saya tuh udah punya yayasan apa namanya perlindungan anak juga, gitu. Yang saya selalu mengedukasi masyarakat, ya kan, untuk apa namanya ya terkait inilah untuk mengedukasi tentang ya pencegahan kekerasan pada anak lah gitu, mengedukasi masyarakat di situ dan itu memang saya dedikasikan untuk anak-anak saya suatu saat ya kalau saya udah nggak ada juga mereka bisa teruskan itu gitu. Saya ingin anak-anak saya juga punya apa ya, punya kesadaran yang sama, kepekaan yang sama gitu dan tahu isu-isu tentang apa yang terjadi eh, pada anak-anak sekarang gitu. Jadi saya selalu update gitu ke anak-anak, nih mama tadi nanganin kasus ini mama ini ada kasus ini kasihan deh gitu-gitu kan. Mereka baca, mereka ngasih pendapat juga gitu dan itu sebenarnya saya juga ingin memancing, juga mengasah kepekaan mereka gitu, kepedulian mereka gitu. Dan itu juga mengedukasi mereka untuk mereka bisa belajar dari hal-hal tersebut. Jangan sampai seperti itu. Jadi saya jelasin kasusnya seperti apa, kejadian seperti apa, jadi mereka bisa tahu gitu. Oh iya ya, ada begini loh di luar, bisa ada loh terjadi kayak gini, mungkin yang mereka selama ini nggak pernah ekspektasinya tentang kehidupan mereka mungkin nggak seperti itu ya, tapi kan bisa aja terjadi gitu kan. Jadi kita harus hati-hati gitu, kita harus punya kesadaran sebetulnya sih gitu. Kalau boleh tahu anak-anak kegiatannya apa sih Mbak? Mbak Ella terakhir
boxing Iya. masih nggak sih Mbak? Anak-anak saya masih boxing dari umur 6 tahun, mereka juga golf, terus olahraganya banyak sih gitu. Dan sekarang kan lagi mau mau ini ya, mau kelas 3 SMA, sudah mau nanti ngejar berikutnya juga mau ngejar ke mana, ke universitas gitu. Jadi ya lagi fokus itulah dengan pelajarannya mau ngejar nanti mereka mau ngambil jurusan apa-apa gitu. Udah dituntun gitu nggak sih Mbak untuk Kalau saya sih atau seperti apa? saya nggak pernah nyuruh anak-anak saya mau jadi apa. Biar aja setiap anak itu, kan setiap anak kan tuh kan punya keunikannya masing-masing, punya potensinya masing-masing. Jadi biar aja mereka memilih, tapi kita mengarahkan yang baik. Maksudnya kalau oke kamu kalau milih ini, kamu harusnya gini gitu. Kita kasih tahu aja gitu. Ya mengawal gitu sih sebenarnya tepatnya gitu. Tapi udah kelihatan apa yang lebih terlihat daripada anak-anak? Ya awalnya random ya, karena memang mungkin anak-anak saya juga bakatnya banyak. Terus anak-anak sekarang saya rasa juga semua apa ya, mungkin nggak seperti zaman dulu ya. Kalau sekarang kan pilihan tuh banyak banget. Segala pilihan banyak karena kan sudah berkembang ya apa-apa gitu. Jadi ya kalau ya ada yang pengen bisnis, ada yang pengen jadi promotor tinju, ada yang pengen jadi filmmaker gitu kan, jadi produser film gitu. Jadi ya nggak tahu lah nanti mereka maunya gimana. Ada yang suka multimedia gitu. Mbak, maaf nih Mbak, harus ditanyain ini. Iya. Karena dari segi entertainment kita tahu mungkin sudah lama juga Mbak sebagai single anak-anak sempat ini kan ayo dong Mbak cari sosok yang baru. Aduh. Gitu sudah. Kamu sendiri menanggapinya seperti apa sih Mbak kalau misalkan anak-anak menanyakan hal itu atau mungkin nggak pernah nanya atau seperti apa? Mereka nggak pernah nanya. Nggak pernah apa ya, pokoknya apa yang membuat mama bahagia udah itu aja pilihannya gitu. Mau nikah lagi, nggak nikah, mau sama siapa gitu. Sekarang lagi sama siapa atau apa. Anak-anak saya tuh nggak pernah mau apa ya, ikut gimana ya. Pokoknya dia ngebebasin saya aja gitu. Yang penting mama bahagia gitu. Dan yang buat saya sih sebenarnya ya prioritas itu anak-anak saya sih gitu. Maksudnya fokusnya saya tuh saya ingin melihat mereka tumbuh dengan semestinya gitu. Jadi itu harus dari saya juga. Saya harus menjadi seorang ibu yang juga ya setiap hari kan saya selalu berusaha untuk apa namanya, ya saya ya kayak saya kuliah, saya melakukan hal-hal yang positif atau apalah gitu kan, itu kan sebenarnya untuk kebahagiaan anak-anak juga gitu supaya mereka juga bisa apa ya, ya bisa ya menjadi sebuah inspirasi juga lah yang baik gitu buat anak-anak. Yang laki nggak protektif gitu Mbak. Ah? Mama gini-gini misalkan. Ya mereka sih ngejagain saya iya gitu, tapi balik lagi mereka percaya kok sama saya gitu. Tapi sudah ada mungkin Mbak Apa sih? calon gitu yang udah dikenalin atau Hah? sudah ada yang dekat-dekat atau Udah lagi gitu Mbak. Ada deh, mau tau aja. tapi ada Nanti juga tahu. tapi mungkin sempat di post di IG story Oh, Ada cincin-cincin nih. alah, enggak itu kan cincin cuma apa ya, ya supaya semangat aja. jadi kira-kira ini Mbak Ada deh. Udah aja dibahas basket. Ini gue tahu nih. Ya, mau jelas banget ada Buima. soal tadi sempat posting rombongan anak deh Mbak tadi sempat posting soal anak di rumah. Oh iya, Bahas dikit bully, dong, Mbak. bully. Yang dibully tadi. Ya apa sih? Barengan Bu Ima aja kalau bully. Bu Ima ya. Ah? Ini dari ngomongin apa? Random ya. Jebakan Batman. Iya, jebakan Batman. Sama juga. Iya. Ya pokoknya gini, memang saat ini kita lagi darurat kekerasan pada anak ya, Indonesia itu. Dan kita bicara perundungan, bullying ya, bully itu memang juga
tinggi sekali ya gitu. Saya juga banyak menangani kasus bullying di kalangan sekolah gitu ya. Saya juga sampai datang ke sekolahnya segala macam gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi memang saya selalu menghimbau pada sekolah. Intinya gini, kalau kita bicara di lingkungan sekolah ya, pendidikan, peran sekolah tuh nggak bisa sepelekan ya. Memang sekolah itu penting banget untuk melindungi anak-anak di sana gitu, di sekolah gitu. Jadi memang sistem perlindungan anak itu di dalam sekolah itu harus benar-benar ditingkatkan, ya kan? Dan itu juga melibatkan anak-anaknya juga gitu. Dan juga pendidikan itu tadi yang saya bilang eh, cinta kasih, compassion ya, belas kasih gitu, mindfulness ya, kesadaran, terus compassion gitu ya, semuanya itu harus menjadi yang utama sebenarnya, pendidikan yang utama di sekolah. Jadi percuma lah kalau nilainya pada bagus-bagus tapi mereka juga ngebully orang, nanti lulus juga nilai bagus, mungkin juara-juara kelas tapi mereka juga abis itu mereka melakukan kekerasan terhadap temannya gitu kan, ngebully untuk apa gitu kan. Jadi memang balik lagi untuk menghindari itu memang pendidikan dari orang tua di rumah dan juga di sekolah itu orang tua dan guru jadi role modelnya supaya anak-anak tidak menjadi pelaku bullying gitu. Dan memang balik lagi tetap sekolah itu harus menguatkan sistemnya juga karena bertanggung jawab loh sekolah itu atas nasib anak-anak di sekolah ya, maksudnya mereka kan juga biar sekolah juga orang tua juga kan ngelepasnya tenang ya kan. Kalaupun ada masalah di antara mereka, ya jangan sampailah ada kejadian kekerasan di dalam lingkungan sekolah gitu. Ya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang terkait mungkin bisa kampanye anti bullying ya kan, membuat kegiatan-kegiatan apa gitu, seni atau apa yang menyuarakan itu, terus juga kepekaan guru juga melihat gimana sih relasi anak-anak muridnya dengan teman-temannya gitu kan, seperti apa gitu. Nah itu memang harus benar-benar diawasi gitu, dan juga sistem pengamanan ya, keamanan di sekolah ya, security, CCTV apa semua itu harus benar-benar maksimal. Dan satu lagi memang itu lagi tonggaknya, pendidikan cinta kasih itu, empati itu harus nomor 1 di sekolah gitu. Terakhir dong komentarnya. Ini ada bayi baru lahir terus ada orang tua yang kasih makan disuntik. Umur berapa? Baru lahir? Oh iya nggak boleh dong. Ya sebenarnya itu lagi ya. Gimana ya, kadang saya lihat banyak juga para ibu yang mungkin kurang teredukasi ya ibu ya, kurang teredukasi gitu bagaimana sih merawat bayi itu seperti apa gitu. Makanya saya nggak tahu ya itu sengaja atau bagaimana sih, atau memang nggak paham gitu kan. Itu tadi memang harus diberikan edukasi, tapi dari rumah sakit juga mungkin ya pada saat ibu itu udah pulang membawa anaknya gitu kan, itu juga mungkin udah harus dibekali sih sebenarnya. Dari rumah sakit tuh udah dibekali ya kan, dibekali ya semuanya lah gitu, bagaimana sih merawat bayi gitu. Jadi ya itu tadi sih saya pikir juga karena banyak yang nggak ngerti, ya kurang edukasi aja gitu. Agak mirip nggak sih Mbak? Mungkin rata-rata mungkin ya